Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dalam program Serawung DPRD DIY. Program ini merupakan kerjasama Kedaulatan Rakyat dengan DPRD DIY, yaitu mengangkat aktivitas DPRD dan juga menjadi sarana penyaluran aspirasi para pemirsa. Oke, ya telah hadir narasumber kita dalam pertemuan kali ini, ya ini Ketua Komisi A DPRD DIY, Bapak Eko Suwanto. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ya. Jono dan juga pemirsa KR Podcast ya. Terima kasih kehadirannya Pak Matur nuwun, Eko. matur Pemirsa, ini kita membahas terkait dengan posisi atau mungkin ketugasan yang ada di Pak Eko Suwanto sekarang sebagai Ketua Pansus Penyelenggaraan Riset, Invensi dan Inovasi, Pak, yang baru saja berjalan, mungkin masih dalam proses pembentukan perda ya, penyusunan rapordanya ini. Nah, sebelum masuk di materi itu, saya pengen sedikit bertanya karena ada kegiatan baru-baru ini, karena terkait juga dengan raperda ini. Pak Eko, beberapa hari yang lalu saya melihat Pak Eko bersama pengurus DPP dan juga Bumega di UGM dan juga di Gunung Kidul. Ini kaitannya juga nanti akan dibahas dengan podcast ini, yaitu mengenai riset, karena Bumega sendiri kan merupakan Dewan Pengarah, Ketua Dewan Pengarah BRIN ya. Nah, apa yang dilihat dari kegiatan tersebut? Mungkin ada pesan barangkali dari beliau, dari ya. Alhamdulillah dalam kesempatan tanggal 1 dan tanggal 2 Oktober yang lalu saya berkesempatan mendampingi Ketua Umum, Presiden kelima dan juga sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN yang hadir ke UGM dan juga di Gunung Kidul. Ada beberapa hal yang luar biasa ya, yang kita tangkap dari 2 hari ini. Yang pertama adalah komitmen yang sangat kuat dari Ibu Megawati Soekarno Putri untuk memberikan semangat kepada peneliti, ya, kepada peneliti dan juga kepada sivitas akademika di UGM dan juga di berbagai kampus yang ada. Untuk yang pertama adalah bagaimana mengembangkan riset, mengembangkan inovasi ya dalam pengembangan pembangunan di tingkat nasional maupun di daerah. Kemudian yang kedua secara khusus ya, Ibu Mega memberikan pesan kepada peneliti untuk terus bersemangat ya, dan tidak pernah puas dengan hasil riset yang harus dikembangkan terus-menerus. Artinya ya, kalau kita melihat waktu di Gunung Kidul bagaimana konsentrasi untuk penelitian kekayaan hayati ya, termasuk ke Wanagama waktu itu. Nah, ini menjadi inspirasi sekaligus menjadi masukan yang penting bagi pembahasan di Pansus Penyelenggaraan Riset, Invensi dan Inovasi Daerah yang sekarang sedang berlangsung. Nah, kita sudah rapat beberapa kali, juga sudah konsultasi ke BRIN di Jakarta, dan insya Allah hari ini jam 11 nanti juga akan melanjutkan pembahasan di Pansus. Nah, ada beberapa poin penting di dalam pembahasan yang kita lakukan di dalam Pansus ini. Yang pertama adalah bagaimana Pemda kita dorong untuk mewujudkan budaya dan sekaligus penguatan atas riset itu sendiri. Jadi ya, setiap pengambilan kebijakan, setiap pengambilan keputusan harus berdasar kepada bukti, harus kepada riset, kepada hasil penelitian, kepada data, kepada informasi yang ada. Sehingga ada beberapa isu krusial yang kita bicarakan. Di antaranya adalah bagaimana Pemda DIY membangun pusat data yang baik. Kan diperlukan ya, jumlah data penduduk, jumlah kekayaan hayati, kita juga punya Laut Selatan, bagaimana kemudian kekayaan di Laut Selatan tentunya nanti dalam skema sinergi dan kolaborasi dengan berbagai instansi yang ada. Selain kemudian membangun budaya riset itu sendiri, kita juga mendorong ada integrasi. Selama ini kita melihat bahwa Bapeda yang sekarang disebut dengan Baperida ya, itu belum cukup
diberi kewenangan untuk memberikan apa namanya advice atau kemudian mengkoordinasikan seluruh riset dari seluruh OPD. Maka ke depan harus dipastikan bahwa kelembagaan nanti yang akan dibentuk ini mampu melakukan koordinasi antar OPD untuk melakukan riset yang baik dan benar. Nah, kemudian isu yang lain yang juga penting adalah isu terkait dengan kerja sama. Pemda juga didorong untuk kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan NGO, dengan media, dan lain-lain untuk memperkaya hasil riset itu sendiri untuk pembangunan di daerah. Dan di Perda ini juga kita rancang untuk Pemda dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga luar negeri yang diizinkan oleh pemerintah pusat, baik itu perguruan tinggi, pusat studi, dan lain-lain. Misalnya begini, di kita ini kan ada isu terkait dengan penanggulangan bencana. Selain ada isu ekonomi, isu sosial, isu budaya, dan lain-lainnya, juga ada isu penanggulangan bencana. Nah, riset ini menjadi penting untuk kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat dari hasil riset tadi, kebijakan kayak apa sih yang perlu, kebijakan kayak apa yang penting. Misalnya bagaimana edukasi terhadap pendidikan tangguh bencana bagi masyarakat. Kira-kira begitu, Mas. Oke. Tadi disebutkan bahwa Perda ini juga salah satu muaranya pembentukan lembaga baru ya, Pak? Berarti. Ya. Selama ini kan udah ada Bapeda atau Bapeda. Ya. Saat ini ada Baperida, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Problemnya adalah di dalam Baperida ini ada 6 bidang. Ya. Tapi bebannya masih berat ke perencanaan pembangunan. Ya. Ada 5 bidang yang ke perencanaan pembangunan, hanya 1 bidang ke riset. Ini yang kemudian nanti kita perkuat. Nah, di dalam diskusi nanti kita berikan hari ini akan mendengarkan bagaimana komparasi ya terkait dengan kewenangan Pemda DIY atas riset dan inovasi daerah. Ya. Pada prinsipnya dari PDI Perjuangan, dari DPRD ya mendorong agar Pemda ini serius di dalam mengelola dan menangani riset yang ada. Nah, dalam posisi yang lain tentu saja juga diperlukan bagaimana riset yang di perguruan tinggi. Di Jogja ini kan ada 100 lebih perguruan tinggi. Ya. Ada skripsi, ada tesis, ada disertasi, ada penelitian dan macam-macam, ada jurnal dan macam-macam. Yang kemudian ini perlu bridging, perlu jembatan dengan Pemda. Untuk kemudian memperkuat kebijakan publik. Nah, kalau kita melihat di UGM yang lalu, pada saat kita derek Ibu Mega yang lalu, ada MOU, ada kerjasama antara BRIN dengan UGM. Kalau tidak salah ada sekitar 31 kerjasama riset, ya, 31 penelitian. Nah, tentunya ke depan kan Pemda juga bisa kemudian bekerja sama dengan kampus, bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian yang lain untuk memperkuat tercapainya RPJMD sebetulnya. Kan daerah ini kan punya cita-cita, punya harapan. Nah, riset ini adalah upaya untuk memberikan bahan yang cukup di dalam pengambilan kebijakan. Nah, itu kalau tadi kan banyak sekali penelitian kan di kampus-kampus. Adakah konsep mungkin strategi atau mungkin rancangan dalam Perda itu yang bisa mengkoneksikan setiap riset itu ke lembaga yang tadi yang ngurusi risetnya di? Ya, jadi nanti ada skema semacam satu bab tersendiri yang khusus membicarakan terkait dengan kerjasama, terkait dengan sinergi dan juga kolaborasi. Nah, tanggal 13 besok Oktober ini kita akan mengundang BRIN, kemudian UGM dan juga UMY untuk memberikan pengkayaan atas Raperda ini, terutama terkait dengan bagaimana sih membangun budaya riset di Pemda, membangun tradisi riset di Pemda, termasuk pengembangan inovasi. Kan diperlukan juga inovasi di daerah, apalagi di tengah-tengah keterbatasan anggaran akibat pemangkasan oleh pemerintah pusat ini, kan inovasinya harus didorong lebih kuat gitu ya. Inovasi bagaimana pemberdayaan ekonomi rakyat, inovasi bagaimana pelayanan publik, inovasi bagaimana pengembangan kebudayaan ya, inovasi teknologi pengelolaan sampah dan lain-lain, kan banyak sekali. Sehingga harapan kita memang Perda ini bisa menjawab kebutuhan atas data, atas hasil riset, hasil invensi maupun
hasil inovasi daerah untuk mencapai tujuan pembangunan di dalam membahagiakan hatinya rakyat di Jogja. Nah, Pak Pak Eko kan juga sebagai Ketua Komisi A yang bidang Oke. pemerintahan ya. Nah, setiap keputusan pemerintahan tadi disampaikan Pak Eko juga harus berdasarkan riset. Nah, bagaimana perda ini atau mungkin kaidah atau makna perda ini bisa memaksa para pejabat atau mungkin pimpinan institusi itu harus melalui riset dulu sebelum mengambil keputusan. Ya, ini harus dilakukan. Maka beberapa yang dilakukan oleh Komisi A misalnya ya. Ya. Pernah kita lakukan penelitian tentang bagaimana penanganan sumbu filosofi, Nah, pembangunan sumbu filosofi ya. Kemudian juga ada sedang berlangsung sekarang bagaimana desain pembangunan atas 18 satuan ruang strategis yang ada di Y. Demikian juga dari sisi perekonomian, penanggulangan bencana dan lain-lain. Maka kami bersinergi juga dengan teman-teman di DPRD dan juga lembaga-lembaga lain untuk kemudian terus melakukan penelitian. Contoh yang penting untuk dalam pelayanan publik misalnya. Apa sih sebetulnya harapan publik, harapan rakyat kepada pemerintah daerah? Satu misalnya, Pemda memerlukan masukan, maka perlu dilakukan riset tentang kepuasan masyarakat dari bidang ekonomi. Sekarang dengan adanya digitalisasi kan juga perlu penelitian untuk melihat bagaimana ekosistem digital ini dibangun di Y misalnya. Jadi ini contoh-contoh yang kita lihat perlu untuk kemudian mendapatkan perhatian lebih. Pengembangan ekosistem digital ini kan diperlukan hari ini. Bagaimana sekarang orang berjualan, berproduksi, semua berdigitalisasi. Tapi pada saat yang sama Pemda masih menggunakan kertas. Misalnya begitu. Jadi trennya paperless, tapi faktanya untuk berbagai laporan-laporan Pemda masih harus cetak. Dan ini makan biaya. Nah, ke depan kan perlu ada inovasi. Inovasi di dalam pembangunan agar kemudian lebih bermanfaat bagi masyarakat. salah satu inovasi yang dihasilkan sebelum akhirnya perda ini kan Sipakul itu juga digital basisnya. Ya. Itu kira-kira bisa mendorong lebih banyak lagi nggak? Ya tentunya kan tidak cukup hanya Sipakul. Ya. Harapan kita Sipakul misalnya itu juga bisa untuk transaksi perbankan. Untuk bisa transaksi tidak cuma jual beli dia, tetapi juga orang ketika pegang aplikasi itu kan perlu riset yang mendalam ya, untuk kemudian bisa menggunakan pembayaran listrik misalnya, untuk bayar PBB misalnya, untuk bayar berbagai macam aplikasi yang diperlukan untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Kita juga punya namanya aplikasi Jogja Istimewa, yang di situ bisa melihat CCTV yang terintegrasi di seluruh DIY misalnya. Ini kan diperlukan ke depan kemudian untuk mengembangkan digitalisasi. Tapi apapun harus berdasarkan risetnya yang ada. Kita coba penelitian apakah masyarakat sudah mendapatkan akses yang cukup atas literasi digital misalnya. Kira-kira begitu. Oke Pak Eko. Terakhir nih, tentu semua itu kan kadang-kadang setiap kebijakan terkait juga dengan kesejahteraan masyarakat. Nah itu kan kadang-kadang sering terpinggirkan masalah ini gimana supaya semua basis riset itu pada akhirnya itu ujungnya pada kemampuan memberdayakan masyarakat dan juga kesejahteraan. Ya jadi begini, pada prinsipnya riset, invensi maupun inovasi daerah itu kan memerlukan data yang benar. Nah, tahapan pemetaan atau tahapan pendataan awal ini penting. Misalnya kita cek berapa sih jumlah kemiskinan yang ada di Jogja. BPS menunjuk angka 10,2. Tapi namanya siapa? Kan tidak ada di BPS. Nah, tugasnya Pemda untuk kemudian melakukan pendalaman melalui penelitian, ya, melalui sensus juga boleh misalnya, untuk memastikan dari seluruh jumlah penduduk yang 3,6 juta ini, yang miskin berapa, namanya siapa, alamatnya di mana. Kemudian yang stunting, namanya siapa, alamatnya di mana. Kemudian yang lansia, alamatnya di mana, namanya siapa. Sehingga setiap intervensi kebijakan itu menyasar langsung ya
kepada yang bersangkutan, termasuk layanan kesehatan. Jumlah penduduk kita berapa, sehingga sebetulnya cukup dengan KTP misalnya itu bisa teridentifikasi harus asesmennya atau penilaian kebutuhannya apa, kemudian dilakukan pemenuhan atas kebutuhan itu. Maka kunci dari riset, intervensi dan juga inovasi daerah ini adalah pusat data yang benar. Jadi intinya bahwa perda ini akan mengarahkan pada tujuan akhirnya adalah bagaimana keputusan para pemangku kebijakan itu sesuai dengan data yang benar, sehingga kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan yang tepat gitu ya. Iya, termasuk penelitian misalnya tentang potensi kelurahan dan kelurahan. Di kelurahan mana ya potensinya apa, potensi ekonominya apa, potensi sosialnya apa, potensi budayanya apa. Kalau dulu BPS bikin namanya PODES, potensi desa, tapi kan tidak detail. Maka harapan kita kemudian dengan penelitian yang ada ini kita bisa punya big data mikro yang bagus. Sehingga ketika Pemda ditanya, berapa sih jumlah warga miskin, jumlahnya sekian, namanya siapa, ini, misalnya begitu. Begitu juga dengan pelajar. Jumlah pelajar kita ini berapa toh, namanya siapa, berapa yang bisa diakomodasi di sekolah negeri, biasa berapa yang kemudian bisa dibantu ke swasta dan seterusnya. Sehingga penelitian-penelitian ini menjadi penting untuk pengambilan keputusan, ya. Termasuk dalam pengembangan inovasi daerah. Misalnya inovasi untuk mencari bibit padi yang bagus, inovasi mencari bibit durian yang bagus, termasuk di dalamnya ada riset, ada penelitian, bagaimana mengembangkan bibit yang dalam usia yang lebih cepat bisa panen misalnya, dan tahan atas hama dan juga penyakit misalnya. Ini kan saya kira penting untuk kemudian nanti ada satu kepastian melalui perda ini agar setiap kebijakan yang diambil oleh Pemda ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ini terakhir nanti selesai kapan Pak? Insya Allah akhir bulan ini selesai. Selesai ya. Semoga lancar Pak Eko. Amin. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Eko Suwanto. Kita doakan tugas Pak Eko lancar dengan hasil perda yang sesuai dengan harapan masyarakat. Jangan lupa komen dan share di channel Podcast KM. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Waalaikumsalam. Sami-sami Pak. Ya.